Skor akhir Persib Bandung versus Borneo FC di laga kedua Piala Presiden 2024. Pelatih Persib Bojan Hodak terang-terangan akui kualitas permainan satu pemain baru Borneo sampai nekat bicara hal ini ke publik. Ini penjelasannya. Memang kualitas juara nggak diragukan, pelatih Borneo FC Peter Huistra puji setinggi langit kualitas skuad Persib Bandung sampai tampak keceplosan ungkapkan hal ini ke masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik. Pernyataan sangat berani Mark Klok soal kiprah Persib Bandung di Piala Presiden 2024, nggak ada angin, nggak ada hujan, buat keputusan mengejutkan yang bisa gemparkan publik. Ini kronologi selengkapnya. Alhamdulillah, kabar baik, Bojan Hodak sudah siapkan satu asing baru Persib yang akan segera diumumkan, dibocorkan tipis cluenya di konferensi pers. Semuanya auto kaget dan terharu pastinya. Simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor akhir Persib Bandung versus Borneo FC di laga kedua Piala Presiden 2024. Luar biasa, laga Persib Bandung versus Borneo FC berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir dan komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu, hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya di Piala Presiden 2024. Pemain muda terbaik musim lalu ya. Ciro, sebuah crossing, bahaya, ada sebuah ruang tembak. Dan ada dua proses serangan yang dimulai oleh dua center back dari Persib. Ya. Mereka sangat cepat ya, 7 detik mereka. Nah ini dia. Kembali Ini lagi. bahaya Persib tuh, terlalu terburu-buru Maklok itu dia meminta maaf, berhasil memberikan 18 kali umpan sukses. Rose. Ya, sementara sekarang boleh dikuasai. Oh, bahaya pemirsa. Shooting. Berbahaya yang tercipta ya. Ya, Christopher kali ini pemirsa menguasai bola. Itu pemain yang mengandalkan visi ya untuk membagi bola. Bisa membaca pola serangan. Kita lihat, para pemain Borneo bisa switch play dari kanan. Berguinho pemirsa. Oh, ada ruang tembak dan shooting dilepaskan. Ini yang menarik dari jalannya pertandingan di mana dua pelatih ini mengandalkan taktik. Bahaya. Striker. Ya. Hanya Leo Gaucho. Ini memang gaya permainan main di semua posisi di depan. Ada Vano, tutup oleh Frangga. Para pemain tim lawan main dengan direct passing. Ya, Maka itu sulit menciptakan. masih berusia sangat muda, 21 tahun. Sementara sekarang bahaya, ada Ciro. Oh, lagi-lagi bola kali ini kepada Fajar. Fajar Fatur Rahman, dorong kali ke Ciro Alves. Ciro Alves, masih Ciro. Pemain dari Borneo FC lainnya kehilangan penguasaan bola. Ya, memang luar biasa. Pelatih Persib Bojan Hodak terang-terangan akui kualitas permainan satu pemain baru Borneo sampai nekat bicara hal ini ke publik. Ini penjelasannya. Bojan Hodak mengungkapkan satu kekuatan Borneo FC ialah keberadaan Leo Gaucho di sektor depan. Ia menilai Leo merupakan pemain yang mampu melewati proses adaptasi yang cepat. Bahkan adaptasinya langsung berbuah manis dengan sepasang gol yang dicetak Leo ke gawang Persis Solo. Lebih lanjut lagi, sepasang gol tersebut merupakan bukti bahwa kualitas Leo tak bisa dipandang sebelah mata. Tentunya karena dia bisa mencetak gol, maka dia itu adalah pemain yang bagus, buka Bojan. Di sisi lain, dari segi permainan, ia menilai kedua tim memang belum mampu menunjukkan permainan terbaiknya di laga pertama. Memang kualitas juara nggak diragukan, pelatih Borneo FC Peter Huistra puji setinggi langit kualitas skuad Persib Bandung sampai tampak keceplosan ungkapkan hal ini ke masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik. Pelatih asal Belanda ini senang bisa mendapatkan lawan seperti Persib Bandung di masa pramusim. Piala Presiden 2024 telah memfasilitasi keinginannya untuk mendapatkan pelajaran dari sebuah tim kuat. Ya, ini seperti Super Cup di Piala Presiden. Saya senang bertemu tim yang bagus, karena kami akan banyak belajar untuk menghadapi lawan yang bagus. Ini akan menarik, kata Huistra. Ini pertemuan dua tim terbaik musim lalu. Sekarang kedua tim akan bertemu di Piala Presiden.
Kami senang memainkan sepak bola yang menarik, dan kami senang bertemu lawan yang bagus. Kami bisa belajar apalagi ini pramusim, tuturnya. Tim berjuluk Pesut Etam itu perlahan semakin kuat setelah melakoni 3 pekan persiapan pramusim. Pemain baru seperti Leo Gaucho, Christoph Endo Warugira, dan Berguinho perlahan menemukan sentuhan dan chemistry bersama tim. Pernyataan sangat berani Mark Klok soal kiprah Persib Bandung di Piala Presiden 2024, nggak ada angin, nggak ada hujan, buat keputusan mengejutkan yang bisa gemparkan publik. Ini kronologi selengkapnya. Mark Klok, gelandang Persib Bandung, mengakui bahwa jadwal pertandingan di Piala Presiden 2024 sangat padat. Menurutnya, situasi ini memiliki dampak yang kompleks bagi semua tim yang berkompetisi dalam turnamen tersebut. Dalam pandangannya, ada sisi positif dan negatif dari jadwal yang begitu rapat ini. Dampak negatifnya adalah risiko cedera yang meningkat, sehingga manajemen tim harus lebih berhati-hati dalam merotasi pemain untuk menjaga kebugaran mereka tetap optimal sepanjang kompetisi. Namun, dari sisi positif, kesempatan untuk merotasi skuad dapat menguntungkan untuk mencari keseimbangan ideal dalam tim. Persib sendiri memiliki target ambisius untuk meraih hasil terbaik di setiap pertandingan. Pertandingan terjadwal sangat dekat, hanya 3 hari setelah pertandingan sebelumnya. Tapi ini dapat menguntungkan kita, karena rotasi pemain memungkinkan semua anggota tim mendapatkan waktu bermain, terutama dalam fase pramusim ini yang memiliki tujuan jelas untuk lolos dari grup, ungkap Klok. Lebih jauh lagi, Mark berpendapat bahwa Persib harus memanfaatkan setiap pertandingan dalam turnamen ini sebagai bagian penting dari persiapan mereka menuju musim yang lebih serius. Ini juga kesempatan yang penting bagi para pemain baru untuk beradaptasi dengan skema permainan tim. Kami perlu memenangkan pertandingan ini di kandang dan tampil dengan baik. Harapannya tanpa cedera dan untuk memperkuat chemistry serta adaptasi pemain baru, tambahnya. Menutup pembicaraannya dengan harapan positif untuk perjalanan Persib di Piala Presiden 2024. Alhamdulillah, kabar baik, Bojan Hodak sudah siapkan 1 asing baru Persib yang akan segera diumumkan, dibocorkan tipis cluenya di konferensi pers. Semuanya auto kaget dan terharu pastinya. Simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, dengan tegas menyatakan bahwa timnya akan mengoptimalkan kuota pemain asing mereka dalam kompetisi Liga 1 2024-2025 mendatang. Bojan Hodak berjanji untuk segera memperkenalkan 1 pemain asing baru kepada publik yang saat ini sedang dalam tahap negosiasi. Dia optimis bahwa pemain tersebut akan segera tiba minggu depan dan bergabung dengan tim Persib. Minggu depan akan ada 1 pemain lagi yang datang, ungkap Bojan. Mengenai identitas pemain tersebut, dia memilih untuk merahasiakannya agar menghormati proses negosiasi yang masih berlangsung. Namun demikian, Bojan menegaskan bahwa Persib akan segera mengumumkan nama pemain baru ini begitu semua prosesnya selesai. Pelatih asal Kroasia ini berharap para penggemar Persib, Boboto, bersabar menunggu pengumuman selanjutnya. Dia juga memberikan petunjuk bahwa informasi tersebut akan tersedia di media sosial resmi Persib. Jika Anda mengikuti media sosial Persib, Anda akan segera mengetahui, tutup Bojan Hodak dengan nada optimis. Semakin apes, semakin redup. Tak dipanggil timnas Italia di Euro 2024. Kini main di Serie B dan sekarang kalah dengan prestasi Martin Paes. Emil Audero semakin pertimbangkan gabung timnas Indonesia kah? Kisah apes Emil Audero yang main di Serie B akan diulas kanal YouTube Timnesia. Emil Audero musim lalu hanya tampil 6 kali di semua kompetisi bersama raksasa Italia, Inter Milan. Dari 6 penampilan di semua kompetisi, Emil Audero kemasukan 8 kali dan mencatatkan 2 clean sheet. Meskipun begitu, ada kebanggaan yang digapai kiper 27 tahun ini. Emil Audero memenangkan trofi Piala Super Italia 2023 dan Liga Italia 2023 hingga 2024 bersama Inter Milan.
Jika di total, Emil Audero telah memenangkan 4 gelar Liga Italia, 3 diantaranya didapatkan bersama Juventus. Namun di musim 2024 hingga 2025, Emil Audero tak bisa merasakan atmosfer Serie A, kompetisi yang rutin diikutinya sejak 2018. Sebab di musim panas ini, Emil Audero harus kembali ke klub asalnya, Sampdoria. Sampdoria sendiri terdegradasi di akhir Serie A 2022. Sayangnya di Serie B 2023, Sampdoria gagal promosi ke Serie A 2024 setelah kalah di babak playoff. Ketika Emil Audero, sosok yang menolak memperkuat timnas Indonesia, main di Serie B, justru ada kiper berkewarganegaraan Indonesia yang segera main di Serie A. Kiper yang dimaksud adalah Martin Paes. Alhamdulillah, akhirnya mendengar permintaan netizen. PSSI akhirnya pertimbangkan Nova Arianto pegang timnas senior di Piala AFF ASEAN Senior 2024. Ini berita update dan terbarunya. Jangan sampai terlewatkan beritanya. PSSI menanggapi kemungkinan ditunjuknya Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia untuk kejuaraan Piala AFF ASEAN Cup 2024 mendatang. Pelatih timnas Indonesia U16 itu digadang-gadang bakal memimpin skuad senior agar pelatih Sintayong bisa fokus mempersiapkan tim utama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nanti saja kita lihat, santai saja. Tapi begini loh, kami proses nanti saja. Nova kan diuji juga di kualifikasi Piala Asia U17. Jadi, jangan cepat-cepat ditentukan. Ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya menegaskan pihaknya akan berhati-hati mengambil keputusan termasuk menentukan pelatih kepala pada ajang AFF 2024. Terlebih, Nova juga baru memimpin timnas Indonesia di Piala AFF U16 silam. Kala itu, tim asuhannya berhasil menyabat tempat ketiga usai melumat Vietnam 5-0 dalam laga perebutan juara 3. Sesuai jadwal, Nova bakal kembali melatih Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U17 pada 23 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka peluang mengirim tim lapis kedua pada kejuaraan ASEAN Cup 2024 mendatang. Beliau berasalan bahwa ajang antar negara di kawasan Asia Tenggara itu tidak lagi menjadi prioritas skuad Garuda. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas kita. Ya mungkin besok bisa dilihat seperti apa. Mungkin juga timnas U20 bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain. Kata Erick Thohir. Rumput lapangan GBK dijanjikan lebih oke saat kualifikasi Piala Dunia. Siap tampilkan permainan berkelas di kualitas rumput standar FIFA. Jepang, Australia, Arab Saudi siap dipermalukan di GBK. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno optimistis penyelesaian revitalisasi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal rampung tepat waktu. Dengan begitu, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bisa digelar Oktober hingga November mendatang. Bagaimanapun, lapangan menjadi hal yang paling disorot publik setelah kondisi rumput yang tidak oke untuk dipakai dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua pada Juni lalu. PPK GBK sendiri telah memulai rangkaian revitalisasi pada akhir Juni 2024 dan dijadwalkan selesai di November mendatang. Jadi apa yang kami lakukan sampai tahap sekarang yaitu perataan lapangannya. Kemarin pembongkaran ada lapisan pasir yang terangkat sehingga harus diisi ulang. Saat ini progresnya sudah sampai 30%. Kata David, ekspektasi kami tanggal 21 Juli sudah masuk tanam rumput hingga akhir Juli. Jadi kami lakukan grow in kekuatan rumputnya sehingga akhir Oktober kita sudah bisa lakukan uji fungsi lapangan sehingga bisa fit untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tuturnya.
pemerintah daerah turun tangan. Striker timnas U16 Indonesia tinggal di rumah tak layak huni. Namun sekarang dapat hadiah rumah dari pengusaha Bojonegoro. Luar biasa dermawan hati pengusaha ini ya guys. Wajah haru dan bahagia tampak terpancar dari Fadli Alberto Hengga. Ditemani ibu dan adik perempuannya, pemain timnas Indonesia U16 itu menerima hadiah rumah secara simbolis. Hadiah rumah tersebut diterima Fadli dari pengusaha Bojonegoro dan pemilik Real Food Handoko. Fadli pun langsung mengucap syukur hadiah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya itu. Penyerahan rumah simbolis itu dilakukan langsung oleh owner Real Food Handoko dengan didampingi anggota DPRD Jatim, Budiono. Dalam plakat tersebut tertulis rumah untuk sang bintang. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur mendapatkan rumah yang tak pernah saya pikirkan sebelumnya. Ucap Fadli di kantor Real Food Bojonegoro. Handoko mengaku pemberian rumah kepada Fadli setelah dirinya mendapat cerita dari Budiono selaku bapak asuh Fadli. Handoko pun mengaku langsung tergerak memberi hadiah rumah setelah tempat tinggalnya di Desa Banjarsari terucuk menjadi sorotan. Padahal Fadli telah mengharumkan Bojonegoro lewat timnas Indonesia U16 di ajang ASEAN U16 Boy Championship 2024. Dalam ajang itu, Fadli ikut andil membawa timnas Garuda Muda meraih juara ketiga.